Halo Sobat Samuel, pada tanggal 4 Maret 2026, mungkin banyak dari kita sudah melihat pemberitaan di berbagai media bahwa Fitch Ratings merevisi outlook credit Indonesia. Walaupun Fitch sendiri belum menyampaikan pengumuman resmi secara langsung ke publik, beberapa media telah memberitakan hal ini dengan mengutip pernyataan dari Fitch Ratings. Informasi seperti ini seringkali langsung memicu berbagai reaksi di pasar, bahkan sebelum banyak orang benar-benar memahami maknanya. Karena itu, hari ini kita akan mencoba membahas dan mengurai apa sebenarnya arti dari kabar tersebut. Fitch merevisi outlook Indonesia dari stable menjadi negatif, namun tetap mempertahankan sovereign rating Indonesia di level BBB. Kami ingin menegaskan ini dengan sangat jelas. Ini bukan penurunan rating. Rating Indonesia tetap berada di level BBB. Lalu, apa itu Fitch Ratings? Fitch adalah salah satu dari 3 lembaga pemeringkat kredit terbesar di dunia bersama Moody's dan S&P Global Ratings. Lembaga-lembaga ini menilai kemampuan suatu negara dalam memenuhi kewajiban utangnya. Dalam penilaian tersebut, mereka mengevaluasi berbagai faktor seperti kekuatan fiskal, pertumbuhan ekonomi, tata kelola, stabilitas politik, serta resiko eksternal. Secara sederhana, mereka memberikan semacam rapor keuangan bagi suatu negara. Lalu, posisi Indonesia ada di mana dalam skala Fitch Ratings? Saat ini, Indonesia berada di peringkat BBB. Dalam skala Fitch Ratings, AAA adalah peringkat tertinggi, AA dan single A tergolong sangat kuat, BBB masih termasuk investment grade, dan di bawah BBB- masuk kategori non-investment grade. Artinya, Indonesia masih berada dalam kelompok negara layak investasi atau investment grade. Nah, apa artinya dari outlook negatif? Outlook negatif tidak berarti rating Indonesia sudah diturunkan. Artinya, Fitch melihat adanya potensi resiko ke depan dan terdapat probabilitas yang lebih tinggi terjadinya downgrade dalam 12 hingga 24 bulan ke depan apabila resiko tersebut benar-benar terjadi. Sekarang, apa saja kekhawatiran umum yang disoroti oleh Fitch Ratings? Walaupun fundamental makro Indonesia dinilai relatif stabil, Fitch menyoroti beberapa area risiko. Pertama, tekanan fiskal, termasuk potensi pelebaran defisit anggaran dan peningkatan belanja pemerintah. Kedua, konsistensi dan kredibilitas kebijakan, terutama apakah arah kebijakan pemerintah tetap dapat diprediksi dan dipercaya oleh pasar. Ketiga, kerentanan eksternal, termasuk sensitivitas terhadap kondisi keuangan global, penguatan dolar AS, dan volatilitas arus modal. Secara garis besar, Fitch sedang memberikan sinyal kehati-hatian terhadap keberlanjutan fiskal dan eksekusi kebijakan. Apa artinya bagi pemerintah? Artinya, tekanan untuk menunjukkan disiplin fiskal semakin besar, menjaga defisit tetap terkendali, serta memperkuat kredibilitas kebijakan. Apa artinya bagi Indonesia? Ini menjadi pengingat bahwa arah kebijakan pemerintah dan stabilitas makroekonomi harus tetap dijaga untuk mempertahankan status investment grade. Lalu, apa artinya bagi pasar saham? Dalam jangka pendek, hal ini bisa meningkatkan volatilitas karena investor pada dasarnya tidak menyukai ketidakpastian. Namun, perlu kami tekankan bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, faktor fundamental seperti pertumbuhan laba, likuiditas, dan konsumsi domestik tetap menjadi pendorong utama pergerakan saham. Sekarang pertanyaan besarnya, jika tidak ada penurunan rating, mengapa muncul kepanikan? Ada beberapa alasan. Pertama, headline memicu emosi. Banyak orang hanya melihat kata negatif dan melewatkan kata affirmed. Kedua, pasar selalu melihat ke depan, bukan kondisi saat ini. Outlook negatif meningkatkan probabilitas downgrade, sehingga sebagian investor mulai melakukan penyesuaian posisi lebih awal. Ketiga, kondisi global saat ini memang sensitif karena suku bunga AS yang lebih tinggi dan ketidakpastian geopolitik. Jadi, setiap sinyal kehati-hatian menjadi lebih diperbesar dampaknya. Terakhir, rasa takut memang menyebar lebih cepat dibandingkan konteks yang lengkap. Istilah negative outlook jauh lebih cepat menarik perhatian dibandingkan investment grade firm. Lalu, bagaimana reaksi pasar? Berdasarkan observasi kami setelah berita ini beredar, IHSG mengalami pelemahan, imbal hasil obligasi pemerintahan naik, dan rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS. Menurut kami, ini adalah reaksi yang wajar terhadap meningkatnya ketidakpastian. Pergerakan tersebut masih dalam batas yang dapat dikatakan normal sebagai respons pasar terhadap sebuah sentimen.
Sekarang, mari kita bahas secara singkat skenario terburuk. Jika Fitch Ratings benar-benar menurunkan rating Indonesia dari BBB ke BBB- atau lebih rendah, maka imbal hasil obligasi berpotensi naik lebih signifikan. Kenaikan yield berarti biaya pinjaman pemerintah meningkat dan dapat menambah tekanan fiskal. Jika Indonesia sampai diturunkan ke wilayah non-investment grade, sebagian investor global dengan mandat investasi yang ketat kemungkinan harus mengurangi exposure mereka yang berpotensi memicu arus keluar modal. Hal ini bisa menekan nilai tukar rupiah, meningkatkan inflasi impor, dan mendorong kebijakan moneter yang lebih ketat. Namun, perlu ditegaskan kembali, itu bukan situasi saat ini. Rating Indonesia tetap berada di BBB. Selanjutnya, bagaimana Indonesia bisa kembali ke outlook stable? Secara umum, lembaga pemeringkat akan melihat beberapa hal. Konsolidasi fiskal yang kredibel, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten, serta stabilitas eksternal yang terjaga. Indonesia sudah melewati beberapa krisis global sebelumnya dan tetap mampu mempertahankan status investment grade. Saat ini yang diperlukan adalah penguatan disiplin makro. Jadi, apa kesimpulannya? Fitch Ratings tidak menurunkan rating Indonesia. Mereka hanya merevisi outlook menjadi negatif. Ini sebaiknya dipandang sebagai sinyal kehati-hatian, bukan deklarasi krisis. Menurut pandangan kami, ini adalah pengingat untuk menjaga disiplin fiskal, bukan alasan untuk melakukan panic selling. Kami percaya investor perlu tetap rasional, tetap terdiversifikasi, dan memberikan benefit of the doubt kepada pemerintah Indonesia, sambil tetap waspada terhadap perkembangan ke depan. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali kepada kita sebagai investor. Apakah kita akan bereaksi terhadap berita sesaat, atau tetap berpegang pada fundamental dan perspektif jangka panjang? Yuk, selalu percayakan portofolio investasimu bersama Star by Samul Sekuritas Indonesia.